Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umam. For our material today, we are going to talk about personal pronoun. Jadi untuk pelajaran kita kali ini akan membahas tentang personal pronoun atau kata ganti. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari personal pronoun itu, bahwa personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, hewan, benda, atau sesuatu yang spesifik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas bentuk personal pronoun sebagai subjek dan sebagai objek. Oke, kita bahas dulu tentang subjek di dalam bahasa Inggris. Bahwa subjek di dalam bahasa Inggris itu ada I, saya, you, kamu, they, itu mereka, yaitu jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada we, kami, jumlahnya lebih dari satu, tetapi di situ ada unsur I atau unsur si pembicara. Kemudian ada she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Kemudian ada it, yaitu untuk menggantikan hewan, tumbuhan, ataupun benda yang jumlahnya hanya satu. Jadi sekali lagi ya, subjek di dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, she, he, dan it. Jika ada mother, ibu, grandmother, nenek, aunt, bibi, Vera, perempuan yang bernama Vera, Mrs. Lisa, perempuan yang bernama Bu Lisa, dan little sister atau adik perempuan atau sesuatu yang mengarah ke gender perempuan, nanti kata gantinya adalah she. Kemudian father, ayah, grandfather, kakek, uncle, paman, Hasan, laki-laki yang bernama Hasan, Mr. Kevin, seorang laki-laki yang bernama Pak Kevin, dan little brother atau adik laki-laki atau sesuatu yang mengarah ke gender laki-laki, nanti kata gantinya adalah he. An orange, sebuah jeruk, a book, sebuah buku, a table, sebuah meja, a bicycle, sebuah sepeda, a cat, seekor kucing, a pencil, sebuah pensil. Nah, untuk kata benda yang jumlahnya hanya satu, nanti kata gantinya adalah it. Sedangkan oranges, beberapa jeruk, books, beberapa buku, tables, beberapa meja, bicycles, beberapa sepeda, 3 cats, 3 ekor kucing, pencils, beberapa pensil. Nah, ini kata gantinya itu bukan it, tetapi kata gantinya adalah they, karena jumlah benda lebih dari satu, more than one thing. Oke, berikutnya kita ke contoh pronoun sebagai subjek. Dava goes to school. Dava pergi ke sekolah. Di situ ada kata Dava yang merujuk ke gender laki-laki. Maka kata Dava di sini bisa kita ganti dengan he. He goes to school. Contoh yang kedua, Putri sings a song. Putri menyanyikan sebuah lagu. Di situ ada kata putri yang merujuk ke gender perempuan, maka di situ nanti kata putri bisa kita ganti dengan she. She sings a song. Contoh yang ketiga, my mother and I make a cake. Ibuku dan saya membuat sebuah roti. Nah, di situ my mother and I ada unsur si pembicara I. Untuk itu nanti kita bisa menggantinya dengan we. We make a cake. Next, the book is on the table. Buku itu berada di atas meja. Di situ ada sebuah benda, jumlahnya satu. Untuk itu, kita bisa menggantikan dengan it. It is
on the table. Berbeda dengan contoh berikut ini. The books are on the table. Buku-buku itu berada di atas meja. Bedanya dengan yang tadi bahwa bukunya ini lebih dari satu. The books. Untuk itu kata gantinya kita bisa menggunakan they. They are on the table. Oke, contoh berikutnya. Romy and Julie are having dinner. Romy dan Julie sedang makan malam. Di situ ada kata Romy and Julie, yaitu pelakunya atau subjeknya lebih dari satu orang. Untuk itu kita bisa menggantinya dengan they. They are having dinner. Oke, selanjutnya kita ke personal pronoun sebagai objek. Oke, jika subjeknya I, kalau posisinya sebagai objek nanti berubah menjadi me. You, kalau posisinya sebagai objek nanti bentuknya tetap, yaitu you. They, kalau posisinya sebagai objek nanti berubah menjadi them. We, berubah menjadi us. She, berubah menjadi her. He, berubah menjadi him. It, sama bentuknya, yaitu tetap it. Oke, sekarang kita ke pronoun sebagai objek. Objek di sini biasanya letaknya di belakang subjek, predikat, objek. Perhatikan contoh berikut. She loves Tony. Dia menyukai Tony. Nah, Tony ini kan laki-laki. Seharusnya kita bisa menggantinya dengan he. Karena posisinya sebagai objek, maka Tony di sini kita ganti dengan him. She loves him. Contoh yang kedua, Mr. Ibrahim is calling Siti. Pak Ibrahim sedang menelpon Siti. Kata Siti di sini karena perempuan bisa kita ganti dengan she. Karena posisinya sebagai objek, maka Siti kita ganti dengan her. Mr. Ibrahim is calling her. Contoh yang ketiga, these ice creams are for Luna and Nuri. Es krim ini untuk Luna dan Nuri. Luna and Nuri ini sebenarnya bisa kita ganti dengan they, mereka, karena jumlahnya lebih dari satu. Akan tetapi karena posisinya di belakang atau sebagai objek, maka kita ganti dengan them. These ice creams are for them. Oke, berbeda lagi dengan contoh berikut. These ice creams are for Luna and I. Es krim ini adalah untuk Luna dan saya. Luna dan saya ada unsur si pembicara. Untuk itu, kita sebenarnya bisa mengganti dengan we kalau posisinya sebagai subjek. Karena di sini posisinya sebagai objek, maka Luna and I kita ganti dengan us, bukan we. These ice creams are for us. Ada contoh lagi? I bought this book at Gramedia Bookstore. Saya telah membeli buku ini di toko buku Gramedia. Nah, di sini ada kata this book. Buku ini kita bisa menggantinya dengan it, sebenarnya gitu ya. Akan tetapi walaupun posisinya sebagai subjek ataupun objek itu bentuknya sama, tidak berubah, maka di sini menjadi I bought it at Gramedia Bookstore. Berbeda dengan contoh yang seperti ini. I bought these books at Gramedia Bookstore. Saya telah membeli buku-buku ini di toko buku Gramedia. These books, bukunya lebih dari satu. Nanti kata gantinya bukan it, tetapi they. Akan tetapi di sini posisinya bukan sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Nanti these books kita bisa ganti dengan them. I bought them at Gramedia Bookstore. Nah, untuk apa sih kita harus mempelajari tentang personal pronoun itu? Entah itu sebagai subjek ataupun sebagai objek. Nah, di sini ternyata ada fungsinya kita mempelajari tentang personal pronoun, yaitu untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Coba kalian perhatikan contoh berikut.
Mr. Fauzi is my teacher. Mr. Fauzi is nice person. The students love Mr. Fauzi very much. Nah, kalian perhatikan aja. Ada Mr. Fauzi pada kalimat pertama. Pada kalimat kedua juga ada Mr. Fauzi. Pada kalimat ketiga juga ada Mr. Fauzi lagi. Nah, untuk itu kita gunakan saja personal pronoun untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Oke, nanti kita bisa menulisnya seperti ini. Mr. Fauzi is my teacher. Nah, untuk kalimat kedua, Mr. Fauzi pada kalimat kedua kita bisa ganti dengan he karena posisinya sebagai subjek di depan. Sedangkan untuk kalimat ketiga, the students love Mr. Fauzi very much. Mr. Fauzi di sini kan posisinya sebagai objek. Untuk itu, kita menggantinya dengan him. The students love him very much. Baiklah, demikian tadi pembelajaran kita tentang personal pronoun. Semoga kalian paham dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.